Budaya dengan perilaku kognisi. Yang pertama, kognisi dalam konseling lintas budaya. Kognisi adalah proses mental yang terlibat dalam pengolahan informasi, termasuk persepsi, memori, berpikir, dan pemecahan masalah. Dalam konseling lintas budaya, kognisi menjadi penting karena budaya dapat memengaruhi cara individu memproses informasi dan memahami dunia di sekitar mereka. Berikut beberapa aspek kognisi yang perlu dipertimbangkan dalam konseling lintas budaya. Yang pertama yaitu cara berpikir. Budaya dapat mempengaruhi cara individu berpikir dan memecahkan masalah. Contohnya, beberapa budaya lebih menekankan pemikiran logis dan rasional, sedangkan budaya lain lebih menekankan pemikiran holistik dan intuitif. Yang kedua, persepsi diri. Budaya dapat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sendiri. Contohnya, dalam beberapa budaya individu lebih menekankan identitas kolektif, sedangkan dalam budaya lain, individu lebih menekankan identitas individual. Yang ketiga, atribusi kausal. Budaya dapat mempengaruhi cara individu menjelaskan penyebab suatu peristiwa. Contohnya, dalam beberapa budaya, individu lebih cenderung menghubungkan peristiwa dengan faktor eksternal seperti nasib atau takdir. Sedangkan dalam budaya lain, individu lebih cenderung menghubungkan peristiwa dengan faktor internal seperti tindakan atau kemampuan mereka sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh kognitif terhadap lintas budaya. Hal paling menarik dari hubungan kognitif dengan konteks lintas budaya adalah masalah locus of control. Sebuah konsep yang dibangun oleh Rotter 1966 yang menyatakan bahwa setiap orang berbeda-beda dalam bagaimana dan seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku dan hubungan mereka dengan orang lain serta lingkungan. Berdasarkan arahnya, locus of control umumnya dibedakan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Individu dengan locus of control eksternal melihat diri mereka sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan dan orang lain melihat mereka. Sedangkan locus of control internal melihat independence yang besar dalam kehidupan di mana hidupnya sangat ditentukan oleh dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah penelitian perbandingan antara masyarakat Barat atau Eropa, Amerika, dan masyarakat Timur Asia. Orang-orang Barat cenderung melihat diri mereka dan dalam kacamata personal individual sehingga seberapa besar prestasi yang mereka raih ditentukan oleh seberapa keras mereka bekerja dan seberapa tinggi tingkat kapasitas mereka sebaliknya. Orang Asia yang locus of control kepribadiannya cenderung eksternal melihat keberhasilan mereka dipengaruhi oleh dukungan orang lain ataupun lingkungan. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu diri individual. Diri individual adalah diri yang fokus pada atribut internal yang sifatnya personal, kemampuan individual, intelijensi, sifat kepribadian, dan pilihan-pilihan individual. Diri adalah terpisah dari orang lain dan lingkungan. Budaya dengan diri individual mendesain dan mengadakan seleksi sepanjang sejarahnya untuk mendorong kemandirian setiap anggotanya. Mereka didorong untuk membangun konsep akan diri yang terpisah dari orang lain, termasuk dalam kerangka tujuan keberhasilan cenderung lebih mengarah pada tujuan diri individu. Yang kedua, kolektivitas. Budaya yang menekankan nilai diri dari kolektif sangat khas dengan ciri perasaan akan keterkaitan antar manusia satu sama lain. Bahkan, antar dirinya sebagai mikrokosmos dengan lingkungan di luar dirinya sebagai makrokosmos. Tugasnya utama normatif pada budaya ini adalah bagaimana individu memenuhi dan memelihara keterkaitannya dengan individu lain. Individu diminta untuk menyesuaikan diri dengan orang lain atau kelompok di mana mereka bergabung. Yang ketiga, persepsi diri.
Studi yang dilakukan oleh Bond dan Toxing 1983 dan Schweider dan Born 1984 menunjukkan bagaimana perbedaan konstruk diri mempengaruhi persepsi diri. Studi ini membandingkan kelompok Amerika dan kelompok Asia. Subjek diminta menuliskan beberapa karakteristik yang menggambarkan diri mereka sendiri. Respon yang diberikan subjek bila dianalisa dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu respon abstrak dan deskripsi kepribadian, seperti saya seorang yang mudah bergaul, saya orang yang ulet, dan respon situasional, seperti saya biasanya mudah bergaul dengan teman-teman dekat saya. Yang keempat, motivasi berprestasi. Motivasi adalah faktor yang membangkitkan dan menyediakan tenaga bagi perilaku manusia dan organisme lainnya. Motivasi manusia merupakan konsep yang paling banyak menarik perhatian dan diteliti dalam kajian psikologi, sekaligus paling kontroversial karena banyaknya definisi dan pemikiran yang dikembangkan. Teori motivasi yang terkenal di antaranya disampaikan oleh Maslow dan McClellan. Dalam teori motivasi Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan dari kebutuhan paling dasar yaitu fisiologis hingga kebutuhan paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Sementara menurut McClellan, manusia juga dimotivasi oleh dorongan sekunder yang penuh tenaga yang tidak berbasis kebutuhan yaitu berprestasi, berafiliasi atau menjalin hubungan dan berkuasa. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Sekian, terima kasih.